warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 10 IPA dan 10 IPS ya. Hari ini waktunya sejarah Indonesia untuk kelas 10 IPS dan 10 IPA. Baik, kemarin kalian sudah menerima materi dari saya, yaitu tentang konsep sejarah, kemudian ada materi konsep diakronis dan sinkronis, kemudian ada unsur sejarah dan pengertian sejarah. Pada hari ini kalian akan melanjutkan materi sejarah Indonesia sesuai yang ada di buku LKS ini ya. Sesuai buku LKS, yakni tentang proses terbentuknya alam semesta. Bisa kalian buka di halaman 11. Pada halaman 11 ini ada proses terbentuknya alam semesta yang disebutkan ada satu teori terbentuknya alam semesta, yakni teori Big Bang yang dikemukakan oleh ilmuwan fisika dari Eropa yang bernama Stephen Hawking. Ya, Stephen Hawking ini merupakan orang ilmuwan yang punya kekurangan mental tetapi mempunyai IQ yang sangat tinggi. Jadi Stephen Hawking ini membuat suatu teori yang menciptakan alam semesta ini siapa, alam semesta ini dari mana, kemudian bagaimana proses terbentuknya itu sudah dijelaskan oleh Stephen Hawking. Apa nama teori yang dijelaskan oleh Stephen Hawking? Yaitu nama teorinya adalah teori Big Bang, atau dalam arti bahasa Indonesianya adalah teori ledakan besar. Big Bang, big ya, jadi sangat besar, ledakannya sangat besar. Dari sebuah ledakan inilah alam semesta yang sekarang ini terjadi atau terbentuk. Ledakan yang sangat besar ini menyisahkan dua gas atau meninggalkan sisa dua zat gas yang bernama gas helium dan gas hidrogen. Gas helium dan hidrogen inilah yang membentuk planet, membentuk matahari, kemudian membentuk bintang dan benda-benda di alam semesta ini. Stephen Hawking ini dikenal dengan ilmuwan yang sangat cerdas ya, dibuktikan dengan IQ yang sangat tinggi tadi. Banyak masyarakat atau banyak ilmuwan-ilmuwan yang tidak setuju adanya pendapat dari Stephen Hawking ini, karena Stephen Hawking belum menemukan bukti yang sangat kuat dengan teori yang dikemukakan tadi, yaitu teori Big Bang. Di dalam teori Big Bang tadi sudah dijelaskan kalau sisa dari ledakan yang besar ini adalah gas hidrogen dan gas helium. Akhirnya apa? Akhirnya pada masyarakat modern ini sekitar tahun 2000-an kemarin ya, ilmuwan dari Amerika membuktikan benar tidak pendapat Stephen Hawking ini tentang adanya gas hidrogen dan helium yang ada di alam semesta yang merupakan sisa ledakan besar atau sisa dari teori Big Bang. Akhirnya para ilmuwan dari Amerika ini pergi menuju ke angkasa dan ternyata benar, di luar angkasa ini masih banyak terdapat gas helium dan gas hidrogen. Akhirnya Stephen Hawking ini mendapatkan penghargaan yang begitu besar ya, penghargaan tentang penemuan yang sangat besar pada abad ini. Yes. Akhirnya Stephen Hawking sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu baru meninggal ya. Jadi Stephen Hawking ini merupakan ilmuwan modern yang menemukan teori terbentuknya alam semesta yang dinama teori Big Bang. Itu tentang proses terbentuknya alam semesta. Kemudian setelah alam semesta ini terbentuk ya, setelah alam semesta ini terbentuk, muncullah sebuah planet yang dinamakan planet Bumi. Planet Bumi yang dikenal sekarang ini tidak serta-merta langsung berbentuk seperti sekarang ini, ada benua, ada lautan, kemudian ada pulau-pulau, tidak. Awalnya planet Bumi ini hanya terdapat satu benua yang sangat besar yang dinamakan benua Pangea. Saya ulangi, planet Bumi ini awalnya berasal dari benua yang sangat besar yang dinamakan benua Pangea. Setelah benua Pangea ini ada, kemudian karena adanya teori lempeng tektonik, nah apalagi teori lempeng tektonik itu, yaitu teori yang membuat benda keras yang di atasnya atau yang disebut dengan lempeng ini bisa bergerak.
Bergeraknya kenapa? Karena magma yang ada di dalam bumi. Yang awalnya tadi berasal dari satu benua yang besar, yaitu benua Pangea, kemudian terpecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Jadi bumi ini terpecah lagi menjadi dua bagian, dua benua, yaitu bagian utara dinamakan benua Laurasia, bagian selatan dinamakan benua Gondwana. Kemudian akibat lempeng tektonik ini terus bergerak, setiap hari bergerak, akhirnya benua ini terpecah lagi menjadi berapa? Menjadi 7. Menjadi 7 benua yang sekarang kita kenal dengan nama benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Australia, benua Antartika, benua Arktik, dan benua Eropa. Atau kita singkat dengan 6A plus 1E. Jadi ada 7 benua. Itu akibat adanya teori lempeng tektonik. Ya, inilah sejarah terbentuknya alam semesta, kemudian sejarah terbentuknya permukaan bumi atau benua-benua yang ada di permukaan bumi. Baik, itu saja materi sejarah Indonesia pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk absensinya silakan kalian komentar di YouTube ya, tulis kelas kalian dan nama kalian, kemudian screenshot. Setelah di screenshot kirim ke WA ya, seperti biasanya di grup WA, tulis nama kalian. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan tanya di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.